mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan? Kan dulu deh. Ya mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi. Tahu. Oke baik, sekarang kamu silakan menjawab. Baik, terus ada pun mengapa manusia kata besar karena Tuhan itu menciptakan secara unik dan istimewa, sehingga perbedaan inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan agar manusia saling melengkapi bersama dan belajar sama lain dalam kehidupan bersama. Baik, mungkin masih ada teman-teman yang lain. Ya silakan. Mengapa manusia itu diciptakan secara berbeda? Jawabannya di karena Tuhan itu menciptakan kita secara berbeda agar terlihat sendiri. Baik, terima kasih yang baik teman perempuannya. Saya Ibu. Silakan Bro yang di bagian belakang. Mengapa manusia diciptakan secara berbeda antara satu dengan yang lain? Agar manusia dapat saling melengkapi. Seperti itu. Baik, terima kasih adik-adik. Mungkin masih ada yang lain. Baik. Kalau tidak ada, kita geser ke pertanyaan yang kedua ya. Apa yang membedakan antara satu sama lain? Oke, itu yang baju merah tuh. Apa yang membedakan itu mungkin ciri fisik, kepribadian, bakat dan kemampuan dan juga pengalaman hidup. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain. Silakan Bu. Menurut saya itu yang membedakannya itu dari karakteristik, dari sifat, dan juga itu secara saya itu. Baik, terima kasih. Satu-satunya benar. Ya, sudah sesuai guys. Baik, terkait dengan jawaban yang adik-adik berikan tadi tentang apa manusia diciptakan secara berbeda antara satu sama yang
Baik adik-adik, karena kita sudah membaca bersama-sama kitab Kejadian yang sudah dibacakan tadi, Ibu minta kita berdiskusi dalam kelompok, satu kelompok 2 atau 3 orang saja. Ada 2 pertanyaan yang akan kamu diskusikan secara bersama-sama. Baik, Bu. Ibu. Pertanyaannya silakan dicatat ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mendengarkan bacaan tersebut? Dan pertanyaan yang keduanya, apa pesan yang kamu petik dari kitab Kejadian yang telah kamu baca tadi terkait dengan keunikan yang terdapat dalam kamu punya diri? Apa pesan yang kamu petik dari kitab Kejadian yang telah kamu baca tadi terkait dengan keunikan dalam diri kamu sendiri? Baik, mungkin sudah ada yang bisa atau sudah ada yang mengerjakan soal yang Ibu berikan tadi. Dari kelompoknya siapa yang mau menjawab duluan? Baik, dari kelompoknya Nana silakan menjawab. Baik, dari kami Bu, jadi ada perasaan yang kami miliki dari setelah kami mendengar bacaan yang telah dibacakan tadi. Jadi yang pertama adalah perasaan sukacita. Nah, kenapa kami mengatakan sukacita tadi? Karena senang dan bersyukur karena ada sukacita. Lalu yang kedua itu ada rasa sedih juga karena kita saat mengalami kehilangan atau kegagalan. Lalu perasaan takut ketika menghadapi upaya untuk kepastian, dan juga untuk dari semangat saat rasanya melakukan dengan adil. Lalu ada kasih, perasaan yang sesuai dan lebih perasaan. Nah, dari sini yang mengatakan bahwa perasaan ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang membantu manusia mengalami diri sendiri dan membangun hubungan dengan orang lain. Jadi kami Baik, terima kasih. Dari kelompok yang lain, silakan kelompoknya berapa? Dan kelompok kami, bagaimana kami merasa kasih perasaan kami di sini yaitu merasa istimewa, di mana Tuhan itu baik, Dia menciptakan bumi itu secara berlimpah begitu untuk manusia yang Baik, terima kasih. Dari kelompok yang lain, silakan dibaca. Dari pribadi saya yang pertanyaan yang kedua tentang apa pesan yang dapat dipetik dari kisah ini yang berkaitan dengan keunikan diri. Mungkin kita harus menerima dan menghargai keunikan diri kita sendiri. Di sini Allah menciptakan kita dengan keunikan dan kelebihan yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa kita harus menerima dan menghargai keunikan diri kita sendiri, bukan mencoba menjadi seperti orang lain. Itu saya. Baik, terima kasih. Selamat. Silakan. Artinya manusia ini memiliki martabat yang luhur, akan budi yang dimurani dan kemampuan untuk mengasihi. Lalu kedua adalah setiap manusia itu berharga dan baik adanya. Allah melihat semestanya itu termasuk manusia yang menyatakan bahwa semua itu sungguh amat baik. Ada di tadi. Lalu manusia diberi tanggung jawab atas ciptaan yang dipanggil untuk mengelola dan menjaga alam dan rusaknya. Lalu habis saja. Baik, terima kasih. Dari yang di belakang. Adik-adik, terima kasih kamu sudah mendiskusikan atas pertanyaan yang Ibu berikan dan juga tentu perasaan yang kamu alami juga atau yang kamu rasakan dan ketika kamu dari kitab suci tadi dari kitab
teranggur di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak mekar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiaslah jalan-jalan di mana-mana saja berada. Baik anak-anak, dari materi yang kita bahas pada hari ini, mungkin ada dari adik-adik yang mau memberikan pertanyaan yang perlu kita diskusi bersama sebelum Ibu memberikan tugas untuk dikerjakan menjadi tugas rumahnya kalian. Baik. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Ibu akan membacakan tentang terkait dengan kesimpulan yang materi yang kita bahas pada hari ini. Atau mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca. Itu kalau tidak ada pertanyaan yang diberikan oleh adik-adik, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik. Ibu mau tanya dulu, pilih tugas kelompok atau tugas pribadi? Pribadi. Oke, baik. Tugasnya yaitu buatkan satu simbol diri kalian yang kalian merasa bahwa itu merupakan keunikan dalam diri kalian. Terserah kalian mau buat puisi, yel-yel, ataupun juga hal sebagainya terkait dengan keunikan diri kalian masing-masing. Sudah mengerti tugasnya? Sudah. Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan sebelum mulai pembelajaran. Baik adik-adik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Berdiri saja. Ya, sekarang berdiri. Baca tadi. Baik adik-adik, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja. Dan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Terima kasih.